Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sebelumnya pada Ya. bagaimana perjalanan dari perjalanan ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Baik. Sebelumnya Amel hari-hari minggu-minggu ini kesibukannya apa aja? Aku kan kayak nyari jurnal gitu kalau tugas-tugas kuliah. Berarti lagi banyak tugas kuliah gitu. Terus apa lagi kira kesibukannya minggu-minggu ini? Udah sih, saya itu doa. Lagi sibuk tugas mungkin. Oke. Baik, sebelumnya mungkin biar lebih enak ke depannya, boleh ya kita perkenalan terlebih dahulu. Boleh mulai dari siapa dulu? Dari Amel dulu boleh. Perkenalkan, nama saya Maria Mawarti. Ya, terus boleh. Dari jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Siliwangi. Dari Unsil mungkin. Ya, dari Unsil. Kalau boleh tahu panggilannya biar enak. Oh, Amel. Amel aja gitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ali Ramdan. Di sini saya sebagai berperan di sini sebagai konselor gitu. Sedangkan Amel di sini sebagai konseling gitu. Nah, saya di sini salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang alhamdulillah sekarang sudah menginjak di semester 5 gitu. Nah, adapun ini salah satu tugas studi saya di semester 5 gitu. Nah, oke. Untuk sekarang barangkali sebelumnya Amel pernah mengalami sesi konseling nggak? Belum. Oke, sedikit menjelaskan juga. Mungkin konseling itu berupa sebuah layanan bantuan yang dilakukan oleh konselor gitu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konselingnya gitu. Jadi konselor itu berperan untuk membantu gitu. Adapun untuk pelaksanaannya itu tergantung pada konseling sendiri gitu. Oke. Nah, terus dalam sesi konseling juga ada beberapa asas, di mana yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi semua yang ada di sini, pembicaraan kita di sini, saya dengan Amel tidak akan disebarluaskan tanpa seizinan Amel sendiri. Nah, saya meminta izin juga kepada Amel untuk memvideokan kegiatan ini sebagai bukti tugas saya ke dosen pembina saya, dosen pengampu saya, juga kepada supervisor saya. Apakah boleh diizinkan? Diizinkan. Oke, baik. Nah, terus mungkin demi menjaga asas kerahasiaan juga, barangkali selain dari saya, terus supervisor dan dosen pengampu saya juga, barangkali ada lagi gak orang lain yang boleh mengetahui terkait video ini? Gak ada. Jadi cukup Amel, saya sama supervisor dan dosen saya gitu. Oke. Nah, terus yang kedua ada yang namanya asas keterbukaan. Oke. Nah, jadi di mana asas keterbukaan ini jadi Amel bisa diusahakan bisa untuk terbuka lah untuk menceritakan apa yang dirasakan oleh Amel sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya juga asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan. Mungkin yang selanjutnya itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi saya ambil kesini juga atas sukarela Amel sendiri gitu. Oke. Kemarin Amel sudah mengisi intake info ya yang sudah saya berikan. Nah, untuk sekarang boleh menceritakan terkait apa sih yang Amel rasakan atau masalah apa yang Amel sedang rasakan sekarang gitu. Untuk sekarang sih lebih ke banyak cemas gitu. Sekarang kan udah bukan gak punya teman sih, lebih ke ya udahlah apa harus sendiri gitu. Dan nanti pun ketika
ketika udah di semester tua pun ya udah bakal masing-masing gitu, jadi gak terlalu ketergantungan sama orang lain gitu. Jadi Amel sekarang merasakan rasa cemas gitu. Oke. Nah terus boleh nggak diceritakan secara detail terkait permasalahan yang Amel rasakan atau terkait permasalahan Amel yang sudah kemarin diisi di Tekino, boleh diceritakan di sini secara detail kalau boleh. Ya jadi di perkuliahan tuh kan memang kebanyakan sih ada bentuk circle gitu. Okay. Nah sebelumnya kan saya dari semester 2 itu udah punya, semester 2 maju ke semester 3 adalah permasalahan perkara-perkara yang memang sebenarnya awal mulanya kecil gitu perkaranya, kayak awalnya ngasih tugas, tapi semakin kesini kok si tugasnya tuh yalah ada plagiasi gitu sama teman gitu. Nah, terus dari situ saya mulai kayak aduh ini gak harus lanjut gitu kayak gini tuh, jadi kayak ya udah akhirnya saya stop ngasih tugas ke teman-teman itu, dan akhirnya mereka pada ya beda gitu ke saya gitu. Nah dari situ saya mulai kayak punya rasa cemas gitu, ini gimana, ini kok bisa jadi kayak gini gitu kan. Itu yang bikin pikiran tuh terus bertanya gitu, tanya-tanya tentang ini kok bisa jadi kayak gini, kok bisa sih gitu kan. Terus dari situ adalah rasa kecanggungan gitu kan, kecanggungan. Nah pas dalam kecanggungan itu mulailah saya bertanya gitu pada seorang itu mengapa gitu jadi kayak gini gitu. Terus dia pun kayak gak mau mengakui, gak tau emang pengennya ngejauhin aku atau gimana gitu, tapi dia tetap gak mau mengakui gitu sikap dia ke saya gitu. Tapi ya udahlah dari situ saya udah terbiasa lagi, tapi tetap berteman cuma canggung aja gitu, jadi kayak udah jadi beda aja gitu. Mungkin dari situ akhirnya saya cerita ke orang tua saya gitu kan. Terus kata orang tua saya tuh kayak ya udahlah gak usah ketergantungan banget gitu sama mereka, nanti juga mau itu dari ya skripsian lah intinya, nanti juga masing-masing gitu kan, ada saatnya juga gitu kan. Ya udah sekarang apa harus sendiri, harus bisa sendiri gitu, jadi gak usah banyak sih temennya, cuma gak mau ketergantungan aja sama mereka gitu. Berarti Amel itu merasa canggung mungkin ya sama teman Amel terkait yang awal mulanya Amel mempunyai sedikit permasalahan dengan teman Amel itu terkait masalah tugas ya gitu. Nah oke. Untuk sekarang mungkin apa sih tujuan Amel dalam sesi konseling ini? Jadi apa sih yang menjadi tujuan Amel saat ini sekarang untuk bisa melakukan sesi konseling? Jadi tujuan saya konseling itu ya biar tahu gitu bagaimana solusinya, biar ke saya juga tenang gitu, biar saya harus kayak gini gitu ya, biar ada jalan keluarnya juga, biar ada kesehatan juga buat saya pribadi gitu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa ya mandiri lah intinya gitu, walaupun ada. Jadi secara tidak langsung Amel ingin mandiri gitu ya. Terus apalagi mungkin Amel harapkan dalam sesi konseling ini? Ya harapannya bisa jadi apa ya harapannya itu gitu, sama kayak tujuan lebih ke pengen mandiri gitu. Biar tenang aja gitu, nggak ada rasa cemas nanti teman kayak gimana ya gitu. Jadi Amel ingin merasakan atau bisa merasa lebih jauh lebih tenang gitu ya dari sebelumnya.
karena kecanduan tadi teman Amel gitu. Oke, baik. Untuk sekarang boleh Amel duduk senyaman mungkin. Boleh bersandar juga boleh. Udah kayak gitu. Udah. Oke. Sekarang mulai Amel tutup mata, tutup mata, bikin serileks mungkin, setenang mungkin. Tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Oke, bikin tubuh Amel, perasaan Amel jauh lebih tenang, jauh lebih rileks, jauh lebih tenang, jauh lebih rileks. Terus Amel rasakan perasaan tenang, Amel rasakan perasaan rileks, enjoy. Oke, baik. Untuk sekarang tetap tutup mata saja biar lebih enak ke Amelnya. Boleh. Silakan tenangkan lagi, relakan lagi. Buat diri Amel benar-benar enjoy, benar-benar tenang, benar-benar relax. Oke, untuk sekarang bayangkan, boleh Amel bayangkan sekarang pulang ke rumah Amel sendiri, terus Amel tidur di rumah Amel. Nah, pada saat Amel tertidur terjadi sebuah keajaiban di mana semua masalah yang Amel rasakan sekarang hilang seketika. Hitungan 3, 1, 2, 3. Amel sudah menghapus perasaan cemas dan perasaan cemburu. 1, 2, 3, hilang. Nah, untuk sekarang setelah Amel bangun dari tidur, apa yang Amel rasakan? Kira-kira perbedaan Amel yang Amel rasakan pada saat itu? Jauh lebih tenang sih. Jauh lebih tenang. Terus apa yang berbeda? Apa sih yang Amel lakukan berbeda pada pagi hari itu? Ada gak kegiatan yang berbeda setelah Amel itu jauh merasa tenang pada pagi hari itu? Gak ada sih. Kalau misal gak ada, terus adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Amel? Mungkin ada gak orang lain yang ada di rumah Amel mungkin yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda dalam diri Amel karena Amel itu sudah merasa jauh lebih tenang? Ada sih. Siapa itu? Ya, lebih ke mama saya. Mama. Ya. Terus apa yang Mama lihat pada diri Amel yang berbeda? Lebih ceria aja gitu. Lebih Ceria, ceria. ya. Oke, berarti Amel di sana lebih ceria. Terus kira-kira apa yang Mama Amel katakan ketika melihat Amel itu begitu ceria di sana? Kayak nggak ngobrol langsung sih, lebih ke lebih banyak interaksi sama mama aja gitu, yang tadinya diem Ya, berarti lebih komunikasi dengan ya. orang tua gitu. Terus bagaimana reaksi Amel setelah Amel itu sering berinteraksi dengan mama itu? Kayak reaksi Amel atau perasaan Amel setelah berinteraksi dengan mama Amel? Lebih senang aja gitu, akhirnya bisa bicara gitu, walaupun bicaranya bukan tentang ya masalah gitu. Lebih senang gitu ya. Oke, baik. Terus ada lagi gak orang lain yang melihat perbedaan pada diri Amel pada saat itu? Nggak ada. Cukup orang itu saja. Oke, sekarang boleh buka matanya. Nah, oke, untuk sekarang
permasalahan atau perasaan yang Amel rasakan tadi, perasaan cemas, perasaan canggung itu hilang seketika. Oke. Oke. Nah, untuk sekarang saya ingin melakukan body scanning terhadap Amel, karena tadi kan Amel setelah tadi melakukan tadi tutup mata merasakan perasaan tenang gitu ya. Sekarang perasaan tenang itu kalau boleh tahu ada di sebelah mana? Boleh tutup mata lagi kalau misalnya sulit membayangkan perasaan tenang itu tadi ya di bagian tubuh mana? Perasaan dari perasaan apa? Perasaan tenang itu di sini. Oke. Kalau boleh tahu perasaan itu berbentuk nggak? Enggak sih. Enggak. Ini enggak apa? Berkecil atau besar? Besar. Besar. Ya. Oke. Kalau besar itu berwarna atau tidak? Berwarna Kalau misalnya berwarna, kalau boleh tahu kenapa itu? putih. Warna Putih. warna putih. Oke. Jadi tadi berbentuk ya, berbentuk berwarna putih. Kalau boleh tahu bentuknya bentuk apa? Coba hari ini lagi rasakan lagi. Tenang itu berbentuk apa? Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Nggak ada. Berarti berwarna putih ya. Perasaan itu ada di sebelah kiri. Oke, baik. Nah, sekarang boleh pejamkan lagi mata Anda. Sekarang saya ingin Amel bayangkan kembali kaki Amel itu masuk ke dalam lingkaran berwarna putih dan membawa pikiran dan perasaan Amel ke memori pertama kali munculnya perasaan tenang itu di masa lalu Amel. Ya mungkin itu ada di tingkat SMA atau di SMP. Mungkin perasaan tenang Amel itu gitu, perasaan Amel itu ada di SMA atau di SMP gitu. Mungkin kalau boleh tahu ada nggak kejadian yang mungkin atau memori Amel terkait scan yang dimana Amel itu merasa jauh lebih tenang gitu. Ada nggak kalau boleh tahu? Mungkin di waktu SMA atau di SMP. Ada sih. Kalau boleh tahu pada waktu SMA atau SMP? SMA. Pada kelas berapa? Pada kelas berapa waktu itu? 10. Kelas 10. Kalau boleh tahu apa yang terjadi saat di sana? Lebih ke cuek sih, tenang gitu. Enggak ya. Ada nggak di mana kegiatan pas waktu SMA, pas waktu kelas 10, pas waktu kelas 10 yang membuat Amel itu merasa jauh lebih tenang? Kegiatan apa? Waktu ada keputrian. Keputrian. Ya. Oke. Boleh diceritakan gimana persisnya kejadian tersebut? Kalau di kan saya SMA tuh dulu di MAN ya. Nah, jadi hari Jumat tuh harus semua siswa tuh harus ke masjid mendengarkan kayak apa dakwah gitu, sholat dua gitu. Nah, saya di sana merasa kayak aduh tenang banget gitu, gak ada pikiran apa-apa gitu. Itu sih. Ya, berarti di sana Amel merasa jauh lebih tenang gitu sehingga membuat Amel itu enjoy ya dalam situasi seperti itu gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin turun kembali mungkin ke masa kecil Amel. Ada nggak pengalaman positif Amel yang muncul gitu pada diri Amel di pas waktu kecil?
apa ya, pas waktu main sama orang tua aja gitu, pas main sama orang orang tua tua gitu. Kira-kira itu pada kelas berapa atau umur berapa? waktu SD. Pas SD. SD ya. Oke, luar biasa. Mungkin Amel masih tahu ya saat kejadian itu. Nah, kalau boleh tahu kejadiannya seperti apa gitu? Ya kan dulu gimana ya, dulu tuh pas waktu SD sering banget gitu diajak jalan-jalan sama orang tua, ya walaupun cuma diam-diam aja gitu, di kayak alun-alun gitu, diam bertiga sama orang tua gitu, kayak gitu sih, lebih ke beli mainan, kayak udah sih kayak gitu Gitu. ya. Oke, siap. Berarti Amel di sana merasa jauh lebih tenang gitu ya? Iya. Oke. Terus kira-kira nih apa sih yang terlihat berbeda pada diri Amel pada saat itu? Beda. Apa ya? Pas waktu Putrian, pas waktu Amel sedang bermain sama orang tua, pas di alun-alun, apakah itu apa sih yang mungkin dalam segi perasaan atau mungkin dalam segi tindakan? Kalau perasaan sih ya pertama itu sih lebih ke tenang gitu. Kalau dari tindakan ya Lebih ceria? lebih ceria ya. Oke, baik. Tapi Amel merasa yakin nggak bahwa Amel itu mampu melakukannya kembali? Mampu. Oke, berarti Amel juga merasa mampu ya, Ya. dengan kemampuan Amel sudah bisa jauh lebih tenang lagi, jauh lebih ceria lagi. Nah, untuk sekarang boleh buka mata lagi. Nah, untuk sekarang saya ingin bertanya lagi ya. Mungkin jika diskalakan dari 0 sampai 10, skala 0 Amel itu merasa cemas, Amel itu merasa canggung, dan 10 Amel itu merasa tenang gitu. Dari skala 0 itu cemas, skala 10 itu tenang. Nah, untuk pada saat ini Amel itu ada di skala mana? Dari 0 sampai 10. Ya, sekarang Amel ada di skala mana? 10 sih. Sekarang udah ada di skala 10 gitu. Jadi Amel udah merasa jauh lebih tenang gitu. Oke. Baik. Nah, ada gak kayak misal capaian kembali atau misal harapan Amel untuk jauh lebih tenang? Kayak misal gini, kan di skala 10 Amel itu berarti udah pada di level emang udah merasa jauh lebih tenang gitu. Oke. Nah, harapan Amel mungkin untuk sisi selanjutnya apakah mau meningkat lagi ke skala berapa gitu? Enggak sih. Tapi kadang suka ada cemas. Ya, berarti naik turun gitu. Iya, naik turun. Jadi untuk sekarang mungkin sedang ada di skala 10 gitu. Enggak juga sih. Sekarang ada di skala mana kalau boleh tahu untuk sekarang gitu? Untuk sekarang 8 lah. 0 merasa cemas, sedangkan 10 udah merasa jauh lebih tenang. Ada di skala 8 gitu. Iya. Oke, berarti Amel sekarang ada di skala 8. Oke, untuk nah untuk sekarang kalau misal Amel atau harapan Amel untuk nantinya untuk selesai sesi konseling ini ada di skala mana atau capaian Amel sesudah melakukan sesi konseling? Ya di skala 10 sih. Oke. Berarti Amel untuk harapan Amel bisa ada di skala 10 gitu. Berarti Amel sudah luar biasa ya. Sekarang sudah masuk skala 8. Itu memang capaian yang sudah sangat luar biasa gitu pada diri Amel. Berarti Amel mampu
untuk bisa mengatasi perasaan cemas hamil gitu. Oke, baik. Nah, untuk sekarang kira-kira hal apa saja sih yang harus Amel lakukan untuk mencapai skala 10 tersebut? Itu kan ada dua tingkatan lagi ya, ada dua tahapan lagi. Mungkin apa saja sih kira-kira yang akan Amel lakukan untuk mencapai tahap 10 itu atau skala 10 itu? Mencari kegiatan positif. Mencari kegiatan positif ya. Ada lagi? Ya itu sih, cari kesibukan biar nggak ada celah buat. Kalau boleh tahu kegiatan positif seperti apa yang akan Amel lakukan? Apa ya? Mungkin Amel senang Lebih ke ya nonton drakor lah, nonton drakor gitu, nonton gambar gitu. nonton gambar. Ada lagi? Nah, untuk sekarang ada gak kira-kira selain tadi mencari kegiatan positif, ada gak teknik khusus yang mungkin Amel bisa lakukan ketika rasa cemas itu muncul gitu? Kayak misal ketika kan kata Amel tadi cemas dan tenang itu kadang naik turun ya. Nah, mungkin ada gak cara Amel untuk bisa meredakan rasa cemas itu? Apa ya? Gak ada sih selain dari itu mah. Kayak mencari kegiatan positif. Oke, berarti Amel salah satu mungkin teknik atau apa ya, kayak cara ya agar untuk menurunkan rasa cemas Amel itu bisa dengan mencari kegiatan positif seperti menonton drakor atau menggambar gitu, sesuai dengan hobi Amel gitu ya, menggambar. Oke, baik. Untuk sekarang mungkin lebih ke ini ya, sangat bagus mungkin Amel sekarang sudah ada di sekolah 8, terus sudah bisa mencari solusi yang bisa membuat atau membantu diri Amel sendiri untuk bisa menurunkan rasa cemas tersebut. Nah, ada lagi nggak kira-kira mungkin yang bisa Amel lakukan untuk mempercepat tujuan yang Amel inginkan gitu? Kayak selain tadi nggak ada lagi, kayak mencari kegiatan positif, nggak ada lagi? Nggak ada, udah itu aja. Oke, kalau misalnya ada, jadi mungkin untuk sekarang saya ingin Amel bisa melakukan atau bisa mencari ya kegiatan positif lainnya yang lebih bermanfaat mungkin bagi Amel sendiri untuk kedepannya. Kira-kira apa sih yang lebih bermanfaat mungkin bagi diri Amel, atau misal mungkin itu entah dalam tugas atau dalam diri Amel untuk mencari kegiatan positif selain menonton dan menggambar? Mungkin ada lagi nggak kira-kira? Badminton. Oke. Nah, badminton gitu. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin lebih ke boleh Amel untuk 1 minggu ke depan ketika misal Amel merasa cemas, boleh langsung mencari kegiatan yang positif gitu. Bisa. Oke, baik. Nah, untuk mungkin untuk sesi selanjutnya saya akan menanyakan kegiatan positif apa yang Amel sedang lakukan, entah itu tadi menggambar ataupun badminton. Nah, untuk sekarang mungkin sebelum kita akhiri sesi konseling ini, mungkin boleh Amel ini kan menuliskan pesan-pesan dalam sesi konseling ini.
tulis kesan-kesan yang yang rasakan pada saat ini. Kesan Ya, pesan-pesan, pesan pesan ataupun pesan. dua-duanya nih. Pesan aja boleh, pesan aja boleh. Boleh dibaca. pesan pesan konseling ini gitu ya. Jadi pesan saya ini untuk konseling bisa mendapatkan apa itu ketenangan dan jauh lebih baik lagi. Mungkin untuk sekarang saya ingin membacakan sedikit pesan juga. Terima kasih juga ya kepada Amir, sangat luar biasa. Amir tadi sudah bisa menceritakan banyak permasalahan yang sudah Amir rasakan gitu. Amir sudah terbuka di sana. Nah, saya juga kagum kepada Amir sudah berada pada skala 8 yang dimana itu memang sudah bagus gitu dalam diri Amir. Nah, mungkin saya harapkan juga nanti ketika rasa cemas itu muncul kembali pada diri Amir bisa langsung melakukan kegiatan yang positif gitu, terkait tadi berbentuk atau dan sebagainya membuat diri Amir itu jauh lebih tenang. Oke, nah itu akan bisa mempertahankan skala yang Amir tadi rasakan atau tentukan. Nah, sekarang saya ucapkan terima kasih juga. Selamat juga mungkin Amir sekarang sudah jauh lebih tenang juga. Nah, untuk sekarang mungkin untuk nanti untuk sesi selanjutnya mungkin lebih bisa dibicarakan lebih lanjut ya ya atau akan bisa dibicarakan kembali. Untuk sekarang kita akhiri saja sesi konseling ini dengan bacaan alhamdulillah saja. Terima kasih pada Amir.